Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Elza Mardiana, NPM 5020168 dari kelas 4B dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang elemen perubahan pada kurikulum 2013. Ada apa saja sih? Yuk disimak videonya. Elemen yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Berdasarkan Kemendikbud, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kelulusan untuk tingkat SMA tidak hanya menitik beratkan pada pengetahuannya saja, tetapi lebih rinci pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus seimbang yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, elemen kedua yaitu standar isi, yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada perubahan ini, standar isi yang mengacu pada kompetensi yang dulunya diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kompetensi. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik, yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi pada SMA yaitu merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas tertentu, sedangkan pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan dalam skor tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu. Elemen yang ketiga adalah standar proses. Standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa beberapa perubahan dari segi standar proses dalam kurikulum 2013 antara lain kegiatan belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja,
tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Mungkin ini saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.